Halo semuanya. Selamat datang di Ruang Biologi. Saya Pak Ikram, kali ini kita akan mempelajari, apa itu DNA. Simak baik-baik penjelasan ini ya, karena di akhir video, akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk lebih lanjut membahas tentang DNA. Terlebih dahulu, mari bersama-sama menyimak video berikut. Buat kalian yang suka nonton gosip, pasti tahu berita tentang seorang bapak yang menantang seorang pemuda untuk melakukan tes DNA. Tapi, pernah mikir nggak sih sebenarnya apa itu DNA? Setiap makhluk hidup memiliki miliaran sel yang membentuk dirinya, mulai dari sel kulit, sel darah, hingga sel saraf. Meskipun berbeda bentuk dan ukuran, setiap sel ini sama-sama memiliki bagian inti yang disebut sebagai nukleus. Di dalam nukleus inilah DNA berada. DNA atau asam deoksiribonukleat sendiri adalah molekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap makhluk hidup. Sederhananya, DNA memiliki struktur seperti tangga. Setiap anak tangga ini menyimpan informasi genetik kita dalam bentuk 4 jenis molekul basa, yaitu adenin dilambangkan dengan huruf A, timin T, sitosin C, dan guanin G. Susunan dari A, T, C, dan G inilah yang menjadi dalam tanda kutip cetak biru pada setiap organisme. Manusia memiliki miliaran pasang molekul basa di setiap selnya. Jika kita merentangkan seluruh DNA tubuh kita, maka panjangnya akan mencapai sekitar 20 triliun meter, atau sama dengan 140 kali melakukan perjalanan dari bumi ke matahari. Menakjubkan. Setiap untaian panjang DNA yang membawa informasi genetik ini, atau susunan A, T, C, dan G, disebut sebagai gen. Ada gen yang tersusun dari ribuan hingga jutaan DNA. Dan sama halnya dengan huruf yang membentuk kata, sel di dalam tubuh kita akan membaca susunan kode dari setiap gen sebagai resep untuk membuat protein. Masing-masing kode pada gen akan menentukan ukuran dan bentuk protein yang dihasilkan. Protein sendiri selanjutnya akan bekerja melakukan banyak sekali tugas bagi tubuh kita. Salah satu yang paling penting adalah untuk membentuk sel. Sel kemudian membentuk jaringan, jaringan membentuk organ seperti jantung, paru-paru, hingga mata kita. Jadi, susunan DNA di dalam gen kita akan menentukan siapa diri kita. Apakah kita sebuah pohon, seekor harimau, atau seorang manusia? Setelah menonton video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid, atau asam deoksiribosa, yaitu molekul panjang yang tersusun atas monomer yang disebut nukleotida. Nukleotida merupakan struktur penyusun DNA yang terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. DNA memiliki struktur seperti tangga yang berbentuk memutar disebut double helix, atau rantai ganda, seperti pada gambar di samping. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa struktur penyusun DNA salah satunya adalah basa nitrogen. DNA memiliki 4 jenis basa nitrogen yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Basa nitrogen pada DNA berpasangan satu sama lain, di mana adenin berpasangan dengan timin, dan sitosin berpasangan dengan guanin. Oke, sekarang kita latihan menjawab soal. 1. Untai DNA memiliki urutan basa T, A, C, G, A, R, G, A. Tentukan, apa pasangan basa pada untaian DNA di atas? Sekarang cocokkan jawaban kalian, apakah jawaban kalian sudah benar? Pada soal terdapat 1 untai DNA, T, A, C, G, A, T, G, A. Sekarang, ingat pasangan basanya masing-masing maka akan didapatkan A, T, G, C, T, A, C, T. Mudah kan untuk menentukan pasangan basa nitrogen pada untaian DNA? Jadi sekarang kalian sudah tahu kan apa DNA itu? Sekian pembahasan materi kita hari ini, sampai bertemu di video selanjutnya.